Teman-teman, kembali lagi bersama saya Yusradi Usman Al-Gayuni. Kali ini kita akan ngobrol dengan Hanif Firja Anas, siswa SMP Quran As-Salam. Beliau adalah siswa berprestasi yang kerap menjuarai berbagai lomba dan olimpiade, baik tingkat kabupaten sampai nasional maupun internasional. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Hanif. Assalamualaikum Hanif, Waalaikumsalam Pak. apa kabar Hanif? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ini posisi lagi di mana? Lagi di rumah di Jalan Duren satu di Oke, rumah. ya, lagi liburan ya? Ya lagi liburan Pak. Ya, ini sekolahnya di SMP Quran As-Salam, Ya benar. Di boarding school SMP ya. Kurang Salam. Boarding school. Ini sekolahnya di mana nih? Sekolahnya itu ada di Villa Permata Mas 1. Masuk Kabupaten Bogor juga, Bogor, Bogor Kota. Masuk Kabupaten Bogor. Kecamatannya Gunung Putri. Oke, oh di Kecamatan Gunung Putri. Ngomong-ngomong, Hanif kelas berapa sih? Sekarang kelas 9 SMP atau 3 SMP. Kelas 3 SMP. Jadi ini posisi lagi di rumah, lagi liburan Ya, karena boarding school. Terus baliknya kapan ke sekolah? kira-kira habis asar. Habis asar Ya, sore ini pada juga asar. balik ya. Dari rumah ke sekolah jauh. Enggak. Itu dekat kalau naik motor kira-kira sekitaran 15 menitan. Naik motor ntar di antar ayah ya sama bunda ya. Ya Pak. Iya iya iya. Oke, Hanif. Eh, ini kenapa sampai Hanif memilih sekolah di Quran As-Salam? Awalnya tuh kan pas kelas 6 tuh orang tua tuh ini ya eh, nyaranin gitu, nyaranin mau pesantren. Nah, karena bingung mau pesantren di mana, nah terus tuh nemu noh dari teman-teman katanya ada pesantren deket-deket sini namanya Asalam noh. Nah, di Asalam itu katanya ada khusus hafalan. Nah, khusus hafalan. Nah, karena targetnya tuh ya pengen hafal Quran kan, mau aja masuk situ. Ya, jadi ini umum sekaligus sekolah agama ya, boarding ya. Iya Pak. Ya, dan dalam seminggu itu berarti Sabtu Minggu liburnya. Oh enggak, ini liburnya tuh setiap 1 bulan sekali. Sebulan sekali. Iya, Sebulan cuma sekali liburnya. iya sebulan sekali. Sebulan sekali. Ber- berarti hari Sabtu Minggu berarti. Hitung sehari Iya, ya. ayo. Oke. Jadi itu motivasi Hanif untuk masuk SMP Quran Salam karena memang pengennya pesantren dan kebetulan itu boarding dan dekat rumah juga ya Hanif ya. Iya. Ya, jadi belajar di sana gimana? Antara pengetahuan umum, agama. Ya kira-kira seimbang lah. Di sana tuh ilmu pengetahuan umumnya tuh didukung lah. Jadi berbakat di bidang apa, ntar diarahin. Tapi di sana juga ada kayak apa ya program khusus hafalannya. Jadi ya setengah setengah hari buat belajar SMP, setengah hari lagi buat belajar pesantren gitu. Hmm, dari pagi ke sore umum, terus sore ke malam pesantren gitu. Ya, Oke, ini setelah Hanif sekolah di sana gimana? kesannya ya bagus di sana. Banyak belajar sana. Kayak belajar kebersamaan, belajar berbagi, belajar berusaha keras biar nggak lembek gitu. Iya iya. Terus? Ya ada juga kayak menghadapi persoalan hidup gitu, misalnya kayak misalnya air air mati noh. Kadang Ya.
Jadi air mati gimana bisa hidup ya? Ya dicek pastinya kerannya ya, Hanif ya. Iya, Oke, dan itu dikerjakan sendiri atau kerja sama tim? ya itu kerja sama tim. Di sana anak sama angkatan anak itu saling kerjasama, saling bahu membahu, membantu satu sama lain kalau misalnya ada permasalahan gitu. Ya, satu angkatan itu berapa? Berapa banyak? Sekarang kira-kira satu kelasnya itu ada 27 orang. Berarti dua kelas 54. 54. Jadi ini kelas 2 54, kelas satu juga seperti itu kira-kira ya. Ya, Sampai SMA di sana? insya Allah sampai SMA. SMA. Kalau sekolah tingginya ada juga di sana? Enggak? Belum. Ini juga SMA juga baru rencana pembangunan katanya. Nah, Oke. nanti angkatan anak ini insya Allah jadi angkatan yang pertama. Angkatan pertama SMA. Artinya ini boarding school Quran Salam ini masih baru ya. Iya, Pak. Masih baru. Berarti Hanif ini angkatan keberapa nih di sekolah ini? Oh, kalau yang di SMP-nya itu anak angkatan ke-8. Angkatan ke-8. Oke, baik. Bisa diceritakan nggak ke teman-teman bagaimana Hanif belajar di sana, kemudian di sekolah itu kegiatan selain belajar itu apa aja? Ya, jadi sana tuh kelas 1 mungkin anak masih main-main gitu, masih nggak tahu ini mau ngapain sih. Ya kayak misalnya sekolah sekolah aja gitu, ngapa aja. Ya di sana juga anak waktu kelas 1 juga hal aku sering main. Nah, mulai kelas 2 nih mulai mikir nih, gimana caranya kan targetannya ke sana kan hafiz nih, jadi Hmm, hafal Quran. Nah, jadi aneh nih eh, mikir gimana caranya aneh bisa hafiz. Nah, di sana waktu kelas 2 itu aneh fokus menghafal. Di hmm, sana juga didukung sama ada yang namanya program takhusus. Nah, di situ setiap Sabtu minggunya ketika yang lain olahraga, main, istirahat, di sana kami para anggota takhusus masih setia menghafal. hmm. Ya, kenapa sampai tadi kan main? Ini arahnya nggak jelas begitu kan? Ini mau mau belajar, mau ngapain gitu kan? Nah, timbul timbul kesadaran akhirnya, wah ini tujuannya kemari biar hafal Quran. Kenapa sampai timbul kesadaran itu? Apa yang membuat Hanif seperti itu? Ya mungkin karena angkatan-angkatan dulu tuh udah ada banyak gitu yang hafiz-hafiz gitu. Jadi ya Hmm, tiba-tiba termotivasi. Terus juga waktu itu pernah ngomong kan ke bunda sama ayah, kalau misalnya lulus dari situ, insya Allah jadi hafiz Quran. hmm, Makanya tuh dari situ tuh udah kepikiran loh, ngapain sih main mulu? Kayak sia-sia aja gitu main mulu kan. Nah, waktu ngafal nih, nah ternyata kerasa juga tuh enaknya ngafal. Nah, hmm. makin lama itu tuh ngafal. Nah, ternyata ada temenannya juga noh. Jadi saling balap-balapan. Terus noh, balap-balapan. Ya, jadi mulai kelas 2 menghafal Qurannya, ya, kelas 2. Mulai dari kelas 1. Mulai dari kelas Ya, 1. Tapi kelas 1 tuh belum fokus. Jadi hmm. baru dapat sekitar 5 juz. Kelas 1. Ya, Waktu pas kelas 2 itu benar-benar fokus, ya. Kemudian teringat lagi bahwa tujuannya ini buat jadi habis begitu ya. ya benar Pak. Nah, jadi kelas 2 itu fokus, tadi 5 juz kelas 1. Nah, dari kelas 2 ke kelas 3 ini sudah berapa juz? Alhamdulillah sudah hatam Pak. Sudah hatam. Wah, Masya Allah. Luar biasa nih ya. Jadi untuk habis 30 juz ini berapa lama waktu? Kira-kira 2 tahunan. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Ini hafal juz ke-30-nya kapan selesai? biasanya kemarin waktu hari pertama masuk masuk kelas 9 waktu tanggal 25 Juli mungkin 25 Juli. Juli. Ya, sebut 2 bulan yang lalu kurang lebih ya. Ya, 2 bulan lalu Pak. 2 bulan yang lalu. Nah, eh ini kan bisa menghafal Quran 30 juz kan luar biasa. Ada tips kak yang bisa dibagikan ke teman-teman ini?
Ya untuk teman-teman yang pengen ngapal 30 juz, ya kuncinya itu ya cuma satu, niat. Karena kalau kita Hmm. ngapal nggak niat itu, ngapal ya susah gitu. Jadi misalnya kita nih ngapal nih, bisa dapat ya barulah satu baris, tapi udah nggak niat, jadi udah kerasa gitu malasnya. Nah di situ udah otak tuh udah bebal gitu jadinya. Jadinya pas kita ngapal lagi tuh, malas banget ngapal, ngapain ngapal gitu-gitu. Nah jadi ya kebawa sama hasutan setan, bisa-bisa kita ngobrol, main. Nah tapi kalau kita niat, ya belum target nih, ayo lebih semangat lagi gitu nanti jadinya. Jadi yang pertama tuh pastinya niat. Hmm. Yang kedua tuh jangan terlalu maksain diri. Boleh maksain diri, tapi jangan terlalu maksain diri karena ya maksain diri ya juga zalim kan buat tubuh kita. Nah, Hmm. jadi ya istirahat yang cukup, makan sama makan sama gizinya itu harus seimbang. Jangan lupa juga olahraga gitu. Misalnya ada waktu olahraga kosong, bisa tuh olahraga di lain waktu ngafal ya. Nah, terus juga ini ngafal tuh harus rajin. Karena kalau kita nggak rajin ngafalnya, itu kapan kita mau kelarnya? Bisa sih, Kak. Bisa sih kelar. Tapi ya mungkin butuh 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun ke depan baru bisa kelar. Ya, kalau waktu ngapalnya itu bagusnya kapan tuh Nip, dari pengalaman Hanif? Tadi kan pagi yang umum ya ke siang, terus siang ke sore itu pelajaran umum. Khusus buat ngapal ini timing yang pas itu kapan? Ya di sana kan di Mahat Assalam ini ada waktu tiga waktu ya. Subuh, asar, sama maghrib. Nah, Hmm. itu tuh kalau mau kita setoran nih, jadi ya bangun bangun tuh harus pagi. Kalau udah bangun pagi, usahain kita mandi subuh. Nah, biar kita tuh fresh gitu pikirannya. Nah, dari mandi subuh itu kita pertama ya, yang paling pertama itu misalnya kita bangun jam 3 lah. Nah, itu kita pakai dulu buat tahajud, doa, witir, dan lain sebagainya, zikir. Nah, setelah itu kalau masih ada waktu sisa, kita jangan tidur lanjut, tapi kita ngafal di situ. Nah, kalau kita ngafal sebelum subuh itu apa ya, kayak baru baru baca, baru ngafal gitu, langsung cepet masuk gitu. Jelas gitu, langsung masuk. Hmm. Jadi Ya, ya iya. mungkin yang pertama tuh pas sebelum subuh. Terus yang kedua tuh mungkin pas asar. Hmm. Habis ini pas kan habis pembelajaran tuh ada tuh waktu waktu kosong lah. Nah, waktu kosong itu dipakai tuh buat tidur. Ya 30 menit, 1 jam itu cukup lah buat tidur. Nah, nanti dari tidur segitu, pas asar itu kita jadi lebih fresh gitu. Nah, dari lebih fresh itu kita bisa ngapa pas sebelum asar, sebelum waktu lakoh. Jadi pas waktu lakoh kita bisa tinggal store aja gitu. Ya. Terus waktu yang satu lagi? Kalau maghrib itu ya kita ngapalnya pas waktu maghrib karena ya kalau di sana tuh ini waktu lakoh itu dari jam 4 sampai jam 4.45 kurang lebih. Nah, terus Hmm. dari jam 4.45 itu sampai jam 5.20-an itu kira-kira buat persiapan MCK lah, makan sama mandi gitu-gitu dan lain-lain lah. Cek-cek itu atau buat kadang kalau ini nyiapin laundry gitu. Nah, ya itu kan ya kira-kira cukup lah 20 menit buat kayak gitu, buat mandi, makan, lain-lain. Nah, dari waktu segitu juga itu jadinya kan kurang tuh buat waktu buat ngafal. Jadi kalau maghrib tuh waktu buat ngafalnya tuh pas maghribnya itu ada maghrib. Ya. Soalnya di sana tuh ada almasurat. Almasuratnya tuh mulainya tuh bisa jam setengah enaman. Hmm. Ya. Jadi maghrib itu relatif lebih singkat berarti ya. Ya, Jadi kalau misalnya enak belajarnya itu cepat masuk ya pagi lah ya. ya pagi paling Gitu ya. cepat masuk. Jadi kalau di total-total dalam sehari itu waktu pas Hani berusaha ngapal itu berapa jam? Waktu total-total ngapalnya ya kira-kira berapa ya? 5 jam ada kali. 5 jam ya. lima Ya jam sehari ya. selain Sabtu Meluangkan Minggu mungkin 5 jam Sabtu Minggu 5 jam. rata-rata. Kalau Eh, kalau selain Senin ke Sabtu Minggu. Jumat, berapa? Selain Sabtu Minggu 5 jam. Tapi kalau Sabtu Minggu itu bisa lebih. Soalnya Sabtu Minggu kan waktunya kan banyak noh. Terus juga Hmm. tadi yang Anda bilang tuh ada sesi takhusus. Nah, takhusus itu sesinya tuh Sabtu Minggu tuh ada 9 sesi. Satu sesinya itu bisa 1 jaman. Jadi misalnya Sabtu nih. Sabtu kan ada sesi duha satu, duha dua. Nah, itu bisa buat 2 jam. Zuhur 1 jam lagi, 3 jam jadinya. Nanti ada lagi pas maghrib 1 jam lagi. Maghrib cuma 30 menit. Nah, Hmm. terus pas isya tuh baru 1 jam lagi.
Jadi kira-kira eh, Sabtu Minggu tuh bisa 6 jaman kali sehari. Ya, oke, baik. Ini luar biasa dan bermanfaat sekali nih buat teman-teman yang mendengarkan podcast kita, terutama yang juga berkeinginan untuk menghafal Quran. Jadi ini menghafal Quran, kemudian belajar agama, umum. Di luar itu lagi, apalagi yang diikuti Hanif di sekolah? Nah, di sana juga ada eskul. Nah, kalau di Ya. sana aneh tuh milihnya tuh eskul ya. Ada kan ada banyak nih eskul. Nah, aneh ini milih eskul yang bisa buat ngembangin diri aneh. Nah, contohnya tuh kayak eskul matematika. Nah, di sana kan ada Hmm. eskul matematika. Aneh bisa ngembangin diri lewat eskul matematika. Nah, atau juga eskul dai. Nah, buat yang ini para santri yang selalu nih pengen berdakwah gitu, pengen jago public speakingnya gitu. Nah, bisa masuk eskul dai di sana. Terus yang terakhir juga aneh ikut eskul olahraga kayak mana gitu. Pencak silat. Nah, Ya. Jadi matematika, dai, sama olahraga, ya, memanah sama pencaksilat. ya. Nah, ini untuk ekskul ini kapan ngikutinya ini? Eskul ini habis pulang sekolah. Jadi sekolah itu mulai itu dari jam 7 kurang lebih sampai jam 12 setelah sholat zuhur. Nah, Hmm. dari setelah sholat zuhur ini sampai jam setengah tigaan kurang lebih itu ya buat eskul waktunya. Oke, tiap hari. Ya, setiap hari ada eskul. Mungkin kecuali Senin hari ke, Rabu. ya. Mungkin kecuali hari Rabu itu karena ya guru-guru sama ustadz-ustadznya itu lagi pada rapat tuh hari Rabu. Berarti ekskulnya khusus hari Rabu aja. Hari Rabu itu kecuali hari Rabu. Jadi Oh, kecuali hari Rabu. Maaf. Senin sampai Ahad kecuali hari Ya, Rabu itu ada eskul semua. oke. Baik. Matematika tadi dalam 6 hari itu berapa? Berapa kali dalam seminggu? Ada 2 kali pertemuan dalam seminggu. Hari Dai? Selasa sama hari Kamis. Oke. Kalau dai? Jadi itu ya waktu tentunya waktu waktu pasnya itu bisa malam Sabtu. Hmm. Tapi kadang kalau misalnya lagi ada keperluan gitu, misalnya mau ada lomba, mau ada apa penampilan gitu, mau ada yang jadi khotib di sono atau mau ada yang kultum sono, itu bisa bisa waktunya jadi ngacak gitu. Jadi Hmm. di waktu-waktu kosong bisa jadi untuk bayi. Oke, baik. Untuk olahraga sendiri bagaimana? Untuk olahraga Pencak silat umum. ada pencak silat di hari Ahad pagi, Mhm. ada Memanah? memanah di hari Senin siang, ada futsal. Futsal ini banyak nih. Senin, Selasa, sama Sabtu. Ya. Kalau volley juga ada Senin, Selasa, Sabtu. Berarti 4 cabang olahraga ikut ya? Ada lagi bulu tangkis. Bulu Bulu tangkis tangkis tiap 5. Selasa. Ah, ada 5 bulu ya? tangkis. Ya. Tadi kan untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Jadi hatib. Ini Hanif udah pernah ngasih kultum, ceramah, Kalau aku tuh baru apa ya? Baru di wilayah pesantren lah. Belum sampai keluar gitu. ya. Kalau untuk hatib, Tapi belum pernah. Tapi yang angkatan sebelumnya sudah pernah. oke. Biasanya itu dikasih kesempatan pas kapan? Untuk khotib sendiri itu ustadznya milih ya, jadi ya tergantung kemampuan. Jadi kalau kemampuannya menurut ustadznya itu bagus, kita bisa jadiin khotib tuh dalam pesantren. Hmm. Tapi kalau menurutnya masih kurang ya khotibnya bisa dari ustadz-ustadz. Iya, iya. Artinya ini tergantung kesiapan ya, kemampuan ya. Ya, Dan ini penentunya ustadznya. Dan ini untuk jadi hatib, kultumnya tentu di dalam dulu ya, sebelum keluar ya. ya, Di di dalam pesantrennya dulu, dulu ya. di pesantren dulu. Ini Nip, untuk ekskul ini ada dilombakan nggak untuk tingkat sekolah, kemudian ya berjenjang kecamatan sampai nasional, internasional seperti apa? Ada eskul tuh memang ya sebenarnya tuh eskul tuh ditargetkan untuk bisa mendapatkan prestasi di luar.
Tapi target ini nggak maksudnya kayak memaksa harus banget gitu. Jadi ya tergantung tergantung kemampuan murid-muridnya juga. Tapi ya tetap saja ditargetkan untuk bisa berprestasi. Contohnya ya kayak misalnya ikut eskul futsal nah. Eskul futsal nah dari tim Asalam, Asalam Aksa FC itu berhasil mendapatkan kejuaraan di tingkat kabupaten. Nah, bisa juga ada kayak eskul matematika yang tadi. Nah, matematika itu bisa banyak itu karena ya banyak juga cabang-cabangnya matematika. Nah, Ya, jadi ya, matematika itu bisa sampai nasional gitu. Bahkan internasional mungkin. ya, ya. Ini bisa disampaikan untuk lomba yang Hanif ikuti dan rayanya seperti apa? Ya, Pak. Lomba yang Hanif ikuti, tadi kan ada ekskul, terus ikut lomba Ya. eh, untuk matematika, itu bisa disampaikan ke teman-teman perlombaan yang diikuti dan hasilnya seperti apa? Ya, perlombanya tuh sebenarnya ada banyak jumlahnya. Tapi ya Hmm, nggak semuanya menang juga, cuma ada beberapa yang menang gitu. iya, iya, Yang iya. mungkin mungkin ya karena aku karangan ilmu gitu. Nah, lomba-lombanya itu ada banyak, misalnya kayak dari wilayah-wilayah deket-deket situ. Nah, kalau deket-deket situ biasanya tuh offline-offline. Nah, dikirim dari sekolah. Nggak cuma dari, mungkin nggak cuma dari ekskul matematika. Dari yang jago-jago, yang pinter-pinter di sekolah juga, di angkatan aneh atau di angkatan adik-adik aneh itu bisa juga ditarik buat ikut lomba keluar. Nah, atau yang lomba-lomba bergengsi kayak misalnya lomba tingkat nasional gitu. Nah, itu ada beberapa yang berhasil menang, ada beberapa yang ya cuman sebagai finalis doang gitu. Ya, yang menang di lomba apa dan juara berapa? Yang sebagai finalis itu lomba lomba yang mana? Ya kalau finalis mungkin banyak, tapi kalau menangnya itu bisa ada IKMC, itu International Kangguru Mathematics Competition. Nah, itu Oke. tuh lombanya tuh online. Tapi ini bergengsi banget karena banyak negara, sampai puluhan negara yang ikut noh. Nah, kalau lomba itu ini berhasil, alhamdulillah dapat silver medal. Oke. Itu Itu selama 2 tahun kanguru terakhir. yang ngadain siapa? Dari Australia atau gimana? Dia dari Australia yang ngadain. Hmm. Oke, terus? Terus ada juga kayak KMNR. Nah, KMNR tuh untuk tahun kemarin aneh cuma dapat merit. Tahun kemarinnya lagi cuma dapat finalis. Atau Hmm. KSNR. Kalau KSNR tuh kayak tahun kemarin sampai tahun-tahun sebelumnya lah. KSNR tuh aneh tuh belum pernah dapat. Jadi baru cuma dapat finalis doang. Ada juga kayak Kompi. Kompi itu kompetisi matematika pendidikan Islam. Jadi kayak integrasi gitu. Kayak misalnya ada soal-soal zakat gitu. Nah, itu di sana ini baru pernah dapat 2 kali. Medali perunggu 2 kali. Nah, terus ada juga lomba deket-deket situ. Lomba apa ya? Sekitaran kabupaten lah. Nah, itu Hmm. ada lomba namanya Angka Sains. Angka Sains ini nasional. Nah, Hmm. di Angka Sains ini berhasil dapat medali perak. Terus juga ada lomba di dekat-dekat sini pesantren namanya pesantren Alfitian. Nah, situ aneh cuma dapat eh, top 5 besar lah. Ya, ini kan luar biasa nih ya. Dengan berbagai pengalaman keikutsertaan lomba, kemudian ada yang dapat medali perak dan ini pihak luar yang mengadakan. Dan ini banyak lomba yang diikuti yang tadi matematika. Ini ya memang dari sisi pelajaran dan nilai yang paling menonjol dari semua pelajaran itu matematika si Hanif. Ya, mungkin aneh ada beberapa nilai menonjol gitu. Kalau misalnya kayak pengetahuan umum, mungkin itu kayak matematika, IPA. Tapi kalau misalnya pengetahuan keagamaan, aneh bisa menonjol di bagian bahasa Arab mungkin, bahasa Arab, fikih, itu lebih sering menonjol. Hmm. Dan tadi dari sekian banyak lomba yang paling banyak kan memang matematika ya lomba olimpiade baik nasional internasional dapat medali finalis itu dari SD memang suka matematika atau gimana? Ya, dari SD tuh, ya mungkin kalau kata orang, matematika tuh susah ya. Benci gitu orang sama matematika. Tapi entah kenapa dari SD ini belum pernah ngerasain namanya benci sama matematika gitu.
Iya, iya, iya. Malah Hanif sebaliknya ya. Ya, Dan kayak kalau ya, ngerjain soal matematika gitu kayak tertantang gitu. Kayak ada soal yang kayak susah gitu. Tapi kalau berusaha pas pas berhasil ngerjainnya itu kayak rasanya seneng banget gitu. iya, iya. Dan ini dari sekian banyak lomba ini ada pelajaran ada pelajaran yang enggak Hanif ambil dari ya baik dapat medali waktu pas jadi finalis, kira-kira apa yang mesti disiapkan ke depannya seperti apa? Ya ada juga yang kayak misalnya yang satu tuh nggak boleh ngeremehin no. Kan kadang kalau cuman lomba-lomba kecil kan kadang suka ngeremehin gitu. Kayak misalnya lomba di dalam sekolah waktu itu ada lomba cerdas cermat. Nah, aneh kayaknya waktu itu ngeremehin. Jadi aneh nggak dapat nah di sana. Terus ada juga nih nggak boleh sombong, nggak boleh ngeremehin. Terus Iya, harus iya. sabar, sabar karena ya aneh pernah aneh buru-buru noh pengen cepet kelar kan lomba Hmm. di luar. Nah, karena buru-buru pengen cepet kelar itu aneh jadi kurang teliti. Jadi kita harus sabar kalau lomba tuh. Terus juga banyak-banyak doa sama zikir. Karena ya yang menentukan itu kan hasilnya kan semua dari Allah kan. Nah, jadi kita kalau banyak-banyak doa, zikir, insya Allah dapat yang terbaik lah. Iya. Tadi itu ya karena remeh begitu ya. Ya, Ya, ya ini gua pasti menang nih begitu ya. ya. Nggak taunya nggak dapat ya, Nip ya. Dan untuk yang seperti itu dari sekian lomba itu banyak nggak kejadian seperti itu? Itu lumayan lah. Iya, iya. Dan ya akhirnya setelah kejadian seperti itu tentu di perlombaan berikutnya ya lebih apa ya, ya nggak boleh sombong begitu ya. Ya, Dan hasilnya yaitu tadi dapat medali perak, apalagi penyelenggaranya dari luar itu kan luar biasa dan bisa ikut di tingkat nasional juga ini sebuah prestasi yang luar biasa. Kalau sekolah dulu SD-nya di mana? SD-nya Aslami juga, tapi beda yayasan. Hmm, iya, iya. Di lokasi yang sama, beda. Oh beda, yang sana tuh deket deket Indosmen. Itu Hmm, di lampu merah deket Citerep. iya, iya. Boarding school juga SD-nya? Oh enggak, SD-nya tuh cuma SDIT. Oke, SBIT. Dari sisi biaya gimana nih? Ini kita kembali lagi ke Purana Salam. Apa beasiswa atau sepenuhnya ditanggung orang tua? Ya kalau dari Aslam itu ya kadang aneh tuh bisa dapat beasiswa gitu, misalnya dapat prestasi gitu. Kayak Hmm, misalnya di sono habis 30 juz tuh plus bisa tas minimal juz bisa dapat beasiswa setengah setengah biaya potongan gitu, potongan hmm. setengah biaya selama 1 semester. Selama Nah, 1 semester. ya sama 1 semester. Nah, terus di semester berikutnya lagi kalau mau dapat potongan biaya lagi itu mungkin kita harus tas minimal juz lagi, tapi syaratnya tetap sama, habis 30 juz. Ya, ini Ya, dapat beasiswa setengah potongan mulai kelas berapa? Kelas 2, kelas 3? mungkin dari kelas satu udah pernah. Soalnya Oh, kelas satu itu ada lomba ya. internasional di KMC kan. Nah, itu pernah dapat Hmm, juga tuh. Nah, jadi dari sono mungkin dapat kali setengah biaya potongan. ya, ya. Ini sebagai apresiasi dan wujud penghargaan dan terima kasih pihak sekolah ya. Ya karena berprestasi ya ada potongan setengah setengah potongan. Ya, setengah potongan. Kalau untuk biayanya sendiri gimana di sana? Ya, Pak. Biayanya per bulan, ini kan boarding school ya, Per bulan itu kira-kira sekitar 1,5 jutaan. satu Nah, setengah itu juta. udah termasuk uang laundry sama uang makan. Udah semua ya, Udah semua ya. semua. Artinya kalau misalnya dapat tadi setengah potongan 750 berarti orang tua bayarnya ya. Ya, Pak. Ini kan lumayan. Berarti yang lain-lain nggak ada lagi. 1,5 itu udah mengcover semua ya. Ya mungkin kecuali kayak misalnya Rihla gitu. Study tour lah. Tapi Hmm, ini study tour ini khusus yang kelas 9-nya doang. Jadi hmm, kalau misalnya kelas 7 kelas 8 itu udah masuk biaya kegiatan. Tapi kalau kelas 9 ini kan
karena rihlanya ini tergantung gitu mau kemana gitu, tergantung angkatan aneh, karena rihla ini kan kayak momen berharga terakhir gitu, perpisahan sama angkatan gitu, Hmm. momen jalan-jalan terakhir sama angkatan sebelum berpisah lah semuanya. Ya jadi ini kayak tujuannya gitu-gitu kan ya ditentuin tuh sama ortu-ortu wali santri, Hmm. angkatan aneh. Nah, angkatan-angkatannya yang mau rihla noh. Nah, jadi itu untuk rihla itu nggak masuk biaya kegiatan. Tapi nanti kalau misalnya ya misalnya mau rihlanya kemana gitu, misalnya ke Bandung, biayanya sekitar segini. Nah, nanti orang tua tuh bayar tuh sekitar segini. Ya, ya. Jadi ketika sudah ditentukan, baru diinformasikan ke pihak orang tua ya. Orang tua Ya, kemudian menyiapkan biaya. Ini ngomong-ngomong nih, Hanif keluarga berapa orang? Berapa bersaudara? keluarga itu ada 3 bersaudara. Ya, Hanif anak berapa? Anak anak yang pertama paling tua. Paling tua ya. Ya, Oke, tapi eh, walaupun tua dalam tanda kutip, tapi ini prestasinya luar biasa. Adik-adiknya berapa tahun sekolah di mana? sekolahnya di SD IT Salam, tempat sekolah SD-nya dulu. Mungkin yang paling Yang pertama, di ada yang dekat pertama, Citerep tadi ya? Di Citerep ya, tadi ya? Dua-dua di situ? dua-dua di situ. Ya, ya. Itu swasta ya? Negeri? Selasa. Ya, ya. Oke, baik. Jadi yang nomor dua tadi kelas berapa? Yang nomor satu itu kelas 5 sekarang, yang nomor dua sekarang kelas 4. Hmm. Mereka juga jago kayaknya ya, kayak Anip ya. Insya Allah. Luar biasa. Nah, terus ini kan eh, Hani boarding school. Nah, terus adik-adik juga yang di Asalam juga boarding school, dua-dua. Itu SDT-nya itu belum boarding school, tapi Belum ya. rencana rencana orang tua noh kalau misalnya lulus kayaknya mau dipesantrenin. Hmm. Pesantrenin tempat tempat Hanif yang sekarang atau Ya beda? kemungkinan besar. Oke. Berarti ini ya suasana libur begini ketemu ya sama adik-adik juga ya. Ya, Iya, iya. Oke. Nah, terus ini di rumah ini gimana? Orang tua mendidik Hanif dan adik-adik. ya mendidiknya tuh kayak misalnya tetap harus rajin sholat gitu. Hmm. Nah, bisa kayak misalnya waktu malam untuk Hmm. belajar, ngulangin pelajaran sebelumnya, terus juga bantu-bantu. eh, Terus misalnya ini harus tetap pergi ke masjid gitu, kayak harus inilah berjamaah di masjid. Nah, Ya, artinya kalau saya simpulkan, ini orang tua untuk urusan agama jadi nomor satu, begitu ya. ya Kemudian disiplin. Nah, disiplin ya, disiplin. ya. Dan juga Hanif dan adik-adik juga ya bantu-bantu di rumah untuk pekerjaan rumah, membantu orang tua, Ya benar Pak. begitu ya. Nah, selain itu ada lagi nggak yang nilai yang ditanamkan orang tua ke Hanif dan adik-adik? Ya kita tuh harus jujur, Hmm, disiplin. Ya hmm, kalau bisa tuh kita tuh tetap harus usaha keras, nggak boleh malas-malasan, hilangin hmm, sifat malas gitu. hmm. Nah mungkin itu. Ya, ada nggak pembeda atau semacam pembagian tugas antara ayah dan bunda? Nah, misalnya ayah ini tadi kan urusan ke masjid gitu kan, disiplinnya, terus ibunya barangkali di sisi lain ada nggak misalnya yang khas banget dari ayah dan bunda ini dalam hal pendidikan anak, pendidikan di rumah itu seperti apa? Ya kalau misalnya pendidikan, mungkin kalau bunda tuh nyuruh-nyuruh belajar gitu, nyuruh ke Hmm, masjid. Ya, misalnya kalau bunda nggak apa ya kan pada masih bandel-bandel nah kalau misalnya pada nggak mau gitu, ayah yang ini turun tangan gitu, ayah yang nyuruh, paksa gitu iya, iya. buat ke masjid belajar gitu.
Ya, ya. Ini ya artinya bunda secara lemah lembut. Nah, ini kalau udah nggak bisa nih, ayah turun tangan dengan Ya, lebih tegas begitu ya. ya Pak. Sering dimarahin nggak Hanif sama ayah sama bunda di rumah? Lumayan, Hah? lumayan. Lumayan Lumayan sering. ya. Itu dimarahin karena apa? Karena nakal dulu, sering berantem sama adik-adik, atau nggak mau bantu seperti apa? Itu karena ya sering nakal lah. Sering nakal ya. Nakalnya seperti apa, Hanif? Ganggu Ya adik kadang atau berantem? gangguin gitu. Ya, Ngejailin. yang jahil siapa? Hanif yang jahilin adik-adik atau adik-adik yang jahilin Hanif? Aneh yang jalin. Iya. Jahil juga Hanifnya. Dan ini setelah boarding school kan ya pasti ada kangen lah sama adik-adik orang tua pasti ya. Jadi uh, ada nggak sih walaupun dia ini kan boarding school, ada nggak yang waktu pas sudah di sekolah nih pisah sama orang tua yang paling Hanif kangen ini dari orang tua dan adik-adik gitu. Mungkin waktu dulu mah suka kadang kepikiran ya. Tapi kalau Hmm, sekarang mah kayaknya udah enjoy gitu. Ya rumah dekat lah gitu. iya iya iya. Oke. Dan ini enaknya boarding school itu ini kan pesantren ya. Ini apa nih? Kemudian em, minusnya apa nih? Oh, plusnya tuh kalau boarding school tuh ya kayak kita tuh di sana tuh lebih ke arah lebih bisa disiplin gitu. Karena Hmm. di sana juga ada ustadz-ustadz yang siap ngawasin gitu 24 jam. Kadang ada ustadz yang mungkin bagian siang itu guru-guru SMP. Nah, ntar bagian-bagian sore sampai malamnya sampai jadwal ronda, ronda malam biar nggak ada yang keliaran gitu. Itu ada dari ustadz-ustadz gitu. Jadi di sana tuh lebih bisa keatur. Mungkin itu plusnya. Terus kalau minusnya mungkin ya di sana kita ya apa-apa harus ngantri gitu. Terus harus terima apa adanya, misalnya pas kita telat mandi karena ketiduran atau karena telat bangun gitu. Nah, Jadi itu nggak mah mandi. kita kadang kadang kagak mandi kan gitu. Jadi mandinya pasti istirahat. Ya, ya. Dan itu syukurnya sehari sebelumnya mandi ya. Iya, Ya, ya. Oke. Baik. Tadi kan ini selesai SMP Asalam. Insya Allah lanjut di sana juga SMA-nya ya. insya Allah Pak. Ini selesainya kapan? Selesai sekolahnya kira-kira perkiraan sih bulan Juni udah kelar. Juni tahun ini ya. Juni tahun depan. Maaf, tahun depan. Jadi tahun depan Juni langsung lamar ke sana. Dan ini jadi angkatan pertama tadi di SMA itu ya, SMA Salam ya. Ya, insya Allah Pak. Iya, iya. Oke. Baik, Hanif ini luar biasa obrolannya, cukup inspiratif dan ini diharapkan bisa menginspirasi teman-teman yang mendengar podcast kita ini. Ini sebelum di closing, ada yang Hanif sampaikan khusus kepada orang tua dan teman-teman yang mendengar podcast ini. Silakan. Ya, mungkin untuk kita nih harus bisa lebih patuh gitu ke orang tua. Nah, harus lebih rajin juga nah belajar, hilangin rasa malas ya kan. Kalau anak-anak zaman sekarang, teman-teman zaman sekarang nih kadang mageran. Nah, kalau mau ini tuh harus ya kadang rajin gitu, disiplin, meskipun ya kadang-kadang aneh sendiri juga kadang kurang disiplin gitu, tapi ya kita tuh harus disiplin intinya, hilangin rasa malas. Nah, mungkin cukup sih gitu. Ya, kalau buat orang tua ada yang disampaikan nih. Kalau buat orang tua ya makasih, udah ngedidik gitu, udah ngebesarin ya. Karena ya sejauh ini yang dicapai ini mungkin ada berkat bantuan guru, tapi kan ya yang pertama ngajarin juga kan orang tua gitu. Ya, nah ini buat adik-adiknya yang sering Hanif jahil ini. Buat adik-adik mungkin ya nggak usah terlalu kangen lah gitu ya. Karena Ya, karena ya sekalian sekalian juga minta maaf gitu kan. Kadang kalau misalnya sering jahil gitu, ya itu kan karena misalnya bosen gitu, teman-teman lagi pada main atau lagi pada tidur gitu, karena bosen nggak ada apa-apa, main HP juga bosen kan. Jadi ya kadang ini. jadinya jahilin adik-adik ya. Iya Pak.
Ya, oke. Baik, Hanif, terima kasih banyak. Nah, ini sukses terus, lancar sekolahnya, lancar kegiatan sekolahnya, dan mudah-mudahan tahun depan lulus dan bisa lanjut ke SMA, Quran, Assalam. Dan apa yang Hanif cita-citakan, insya Allah tercapai, bisa berkah, bisa bermaslahat buat orang Amin. banyak nantinya, insya Allah. Amin. Baik, Hanif, terima kasih. Nah, insya Allah ntar kita ketemu lagi dalam podcast yang lain di masa yang akan datang. Ya, makasih Oke. Hanif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.